Globalisasi telah mengubah wajah ekonomi dunia. Tapi, bagaimana kebijakan industri di berbagai negara menghadapi perubahan besar ini? Mari kita bahas dalam video ini. Seiring globalisasi, negara-negara berlomba untuk memanfaatkan peluang seperti investasi asing dan perdagangan bebas, sambil melindungi industri domestiknya. Kita akan membahas 4 studi kasus, yaitu Cina, Indonesia, Vietnam, dan Korea Selatan. In 2015, the aim is to shift gears from churning out low-end products to becoming a global heavyweight in high-tech industries. China wants to bridge the tech gap with the West and reduce its dependency on imported tech. So they've got their eyes set on 10 key high-tech sectors, such as electric cars, telecommunications, robotics, and artificial intelligence systems. Cina adalah salah satu contoh paling mencolok dalam menghadapi globalisasi. Melalui kebijakan Made in China 2025, pemerintah Cina menetapkan tujuan untuk mendominasi sektor teknologi tinggi, seperti robotika, kendaraan listrik, energi baru, hingga bioteknologi. Strategi ini didukung oleh investasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan. Pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan teknologi lokal untuk mempercepat inovasi, sambil mendorong kerja sama dengan perusahaan asing. Namun, strategi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan fokus pada teknologi, Cina mengurangi ketergantungannya pada manufaktur berbasis tenaga kerja murah, yang selama ini menjadi andalan ekspor mereka. Keberhasilan kebijakan ini membuat Cina menjadi pemimpin dalam industri teknologi global. Tapi, globalisasi juga membawa tantangan. Salah satu kritik terbesar adalah tuduhan praktik perdagangan tidak adil dan perlindungan berlebihan terhadap perusahaan domestik. Namun, Cina tetap teguh dengan pendekatan ini. Dalam 1 dekade terakhir, kontribusi sektor teknologi tinggi pada PDB mereka terus meningkat, menegaskan transformasi mereka dari pabrik dunia menjadi inovator global. Dari Cina, kita beralih ke Indonesia yang mengambil pendekatan berbeda, dengan mengutamakan hilirisasi sumber daya alam mereka. Raja nikel dan juga baterai dunia. Kita mulai dari peraturan Menteri ESDM di sini tahun nomor 16 tahun 2020 yang kemudian menentukan jenis-jenis smelter sumber daya mineral di sini dan juga nilai daripada progres dan juga total smelter yang saat ini tengah dibangun hingga nantinya harus semuanya beroperasi dan ditargetkan di tahun 2024. Kita lihat ada smelter nikel, bauksit, tembaga, besi, mangan, timbal, seng, dan juga HPAL. Nah, HPAL ini adalah smelter yang nantinya akan membuat baterai-baterai listrik yang akan dipergunakan oleh mobil-mobil listrik yang nantinya akan beroperasi di seluruh dunia tentunya diharapkan. Indonesia adalah contoh negara berkembang yang memanfaatkan globalisasi dengan fokus pada hilirisasi sumber daya alam. Salah satu kebijakan andalan adalah larangan ekspor bahan mentah seperti biji nikel untuk mendorong pengelolaan di dalam negeri. Kebijakan ini memaksa perusahaan tambang global untuk membangun fasilitas smelter di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor industri. Dengan nikel sebagai bahan utama baterai kendaraan listrik, Indonesia berhasil memposisikan dirinya sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global kendaraan listrik. Kerjasama dengan investor asing seperti Cina dan Korea Selatan semakin memperkuat posisi ini. Namun, tantangan tetap ada. Indonesia harus menghadapi kritik terkait dampak lingkungan dari tambang nikel, serta keterbatasan teknologi domestik dalam pengelolaan sumber daya yang lebih kompleks. Meskipun begitu, hilirisasi ini telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2022, ekspor produk olahan nikel mencatatkan nilai lebih dari 30 miliar dolar US, sebuah kelompatan besar dibandingkan era sebelum hilirisasi. Dari kebijakan berbasis sumber daya alam di Indonesia, kita menuju Vietnam yang memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas untuk mendorong ekspor. Vietnam adalah salah satu negara yang berhasil memanfaatkan globalisasi untuk membangun perekonomiannya. Dengan fokus pada perjanjian perdagangan bebas seperti CPTPP dan EVFTA, Vietnam membuka akses pasar ke berbagai negara, termasuk Eropa dan Amerika Serikat.
Ekonomi berbasis ekspor Vietnam bertumbuh pada 3 sektor utama yaitu elektronik, tekstil, dan alas kaki. Perusahaan global seperti Samsung menjadikan Vietnam sebagai pusat produksi regional mereka. Selain itu, Vietnam menarik perhatian karena menawarkan upah tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Cina. Ini membuatnya menjadi destinasi populer bagi investor asing. Namun, globalisasi membawa tantangan baru meningkatnya biaya tenaga kerja di Vietnam, mulai menekankan margin keuntungan perusahaan, dan negara ini harus beralih ke teknologi serta inovasi untuk meningkatkan produktivitas. Meskipun begitu, ekspor Vietnam terus mencatat pertumbuhan. Pada tahun 2022, nilai ekspor negara ini mencapai lebih dari 300 miliar dolar US, menjadikannya salah satu kekuatan ekonomi berbasis ekspor di Asia Tenggara. Setelah Vietnam, mari kita lihat Korea Selatan yang mengambil pendekatan berbeda dengan fokus pada inovasi dan teknologi. South Korean companies were again the number one brands last year in the global TV market. According to market research firm Omdia, based in London, Samsung Electronics had the biggest share of the global market in terms of sales value at 29.5%. That marks 16 years in a row it's been number one. Its domestic rival, LG Electronics, came second with an all-time high market share of over 18%. The two companies' leadership in the market was backed by robust demand for their high-end TVs, the QLED models from Samsung and the OLED models from LG. Korea Selatan adalah salah satu contoh terbaik negara yang berhasil beradaptasi dengan globalisasi melalui inovasi teknologi. Dengan mendukung chaebol konglomerat besar seperti Samsung, LG, dan Hyundai, pemerintah berhasil menciptakan raksasa industri global. Pemerintah Korea Selatan secara konsisten mendorong investasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan, dengan anggaran R&D sebesar 4,8% dari PDB. Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan tingkat investasi teknologi tertinggi di dunia. Industri teknologi Korea Selatan tidak hanya bergantung pada inovasi perangkat keras, tetapi juga menciptakan pasar baru di sektor kreatif seperti K-pop, film, dan game digital. Namun, kebijakan ini juga memiliki tantangan. Konsentrasi kekuasaan ekonomi pada chaebol seringkali menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah, menciptakan kesenjangan dalam ekonomi domestik. Meski begitu, dengan strategi inovasi dan diversifikasi ekonomi, Korea Selatan berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu negara maju dengan adanya persaing tertinggi di dunia. Dari pendekatan inovasi Korea Selatan, mari kita simpulkan pelajaran penting dari berbagai kebijakan industri dalam menghadapi globalisasi. Dari studi kasus ini, kita belajar bahwa kebijakan industri yang efektif memadukan strategi proteksi domestik dan keterbukaan terhadap globalisasi. Setiap negara menghadapi tantangan unik, tetapi keberanian untuk beradaptasi adalah kunci keberhasilan.